I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Mariel Pongo dari kelas 3 MB3 Politeknik Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan dua perusahaan yang menerapkan QMS yang baik. Perusahaan yang pertama Garuda Indonesia dan yang kedua KFC. Apa sih itu PT Garuda Indonesia? PT Garuda Indonesia Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang di bawah naungan BUMN. PT Garuda Indonesia memiliki peranan yang sangat penting memajukan pembangunan nasional dalam bidang transportasi udara. PT Garuda Indonesia Airlines dapat mengoperasikan jaringan udara domestik yang sangat besar menghubungkan setiap pusat kota utama dengan daerah terpencil. PT Garuda Indonesia saat ini sudah bergabung dengan SkyTeam yang memiliki prinsip yang selalu dipegang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Garuda Indonesia didirikan pada tanggal 26 Januari 1949 oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat. Maskapai ini merupakan hasil nasionalisasi dari maskapai penerbangan Belanda KNILM. Atau Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij dan de Kondrodief. Pada awalnya, Garuda Indonesia didirikan dengan nama Garuda Indonesian Airways. Penerbangan perdana Garuda Indonesia dilakukan pada tanggal 26 Januari 1949 dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, melalui beberapa kota di Asia dan Eropa. Perjalanan ini menggunakan pesawat Dakota DC-3. Garuda Indonesia terus mengembangkan jaringan rutenya, menyediakan layanan penerbangan baik domestik maupun internasional. Pada tahun-tahun berikutnya, maskapai ini juga memperkenalkan pesawat-pesawat baru untuk meningkatkan layanannya. Produk utama dari Airlines yang dapat menjadi tolak ukur dari profesionalisme airlines bagi para pengguna jasa dan merupakan salah satu faktor persaingan di antar perusahaan. Garuda Indonesia merupakan maskapai yang selalu memberikan pelayanan prima. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan, petugas tiketing boarding pass dituntut untuk menghasilkan kualitas pelayanan baik agar dapat memberikan kepuasan kepada semua penumpangnya. Sering berjalannya waktu, Garuda Indonesia meraih berbagai prestasi dalam penghargaan dalam industri penerbangan. Maskapai ini diakui sebagai salah satu maskapai terkemuka di kawasan Asia. Garuda Indonesia dikenal sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia. Kualitas pelayanan suatu maskapai penerbangan dapat bervariasi dari pengalaman ke pengalaman dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rute penerbangan, kelas pelayanan, waktu perjalanan, dan lainnya. Kita masuk pada menelisik strategi unit bisnis PT Garuda Indonesia. Mengapa perusahaan ini terus berkembang? Perusahaan ini terus berkembang karena 1. Fokus pada layanan berkualitas, 2. Perluasan rute penerbangan, 3. Kolaborasi dengan partner strategis, 4. Peningkatan teknologi dan inovasi, dan 5. Mengupayakan keberlanjutan lingkungan. Apa itu strategi unit bisnis PT Garuda Indonesia? Strategi unit bisnis merupakan rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengarahkan langkah-langkah bisnisnya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional juga memiliki strategi untuk bisnis yang menjadi landasan dalam menjalankan operasional perusahaan. Strategi unit bisnis PT Garuda Indonesia didesain sedemikian rupa agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dan mempertahankan posisinya di industri penerbangan. Dalam hal ini, strategi unit bisnis PT Garuda Indonesia mencangkup sejumlah langkah strategis yang mencangkup berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk dan layanan hingga perluasan pasar.
Kelebihan dan kekurangan PT Garuda Indonesia. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan PT Garuda Indonesia yang pertama, pangsa pasar yang kuat, 2. Jaringan rute yang luas, 3. Kualitas layanan yang terjamin, 4. Keberlanjutan inovasi, dan 5. Kepemimpinan dalam kesiapan protokol kesehatan. Dan kekurangan PT Garuda Indonesia yang pertama, tantangan di masa pandemi, kedua persaingan di industri penerbangan, ketiga fluktuasi harga bahan bakar, keempat ketergantungan pada kondisi ekonomi, dan kelima pengaturan pemerintah. Apa sih kualitas PT Garuda Indonesia? Kualitas PT Garuda Indonesia yang pertama, pelayanan kru kabin, kesopanan, keramahan dan profesionalisme. Yang kedua, makanan dan minuman, kualitas makanan dan minuman yang disajikan selama penerbangan. Yang ketiga, kenyamanan kursi, ruang kaki, lebar kursi, dan fasilitas lainnya. Yang keempat, sistem hiburannya, ketersediaan hiburan selama penerbangan seperti film, musik, dan lain-lain. Yang kelima, ketepatan waktu. Dan yang keenam, kebersihan dan kondisi pesawat. Strategi pemasaran PT Garuda Indonesia yang pertama, produk, yaitu dengan memberikan jasa penerbangan yang baik. Yang kedua, harga, yaitu berupa potongan atau diskon dengan harga spesial. Yang ketiga, place, tempat atau saluran distribusi, yaitu selalu menyediakan fasilitas pemesan tiket yang mudah melalui call center, kemudahan online booking, dan lain-lain. Yang keempat, promosi, yaitu dengan cara pemasangan iklan di banyak media cetak ataupun digital seperti TV dan koran. Dan yang kelima, people atau orang dalam perusahaan jasa Superto Garuda, kinerja dan attitude. Mengapa Garuda Indonesia memiliki penerapan KMS di dunia industri? Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia, menerapkan sistem manajemen mutu atau KMS atau Quality Management System dalam dunia industri untuk meningkatkan kualitas layanannya dan operasionalnya. Penerapan KMS memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga kepatuhan terhadap standar internasional, yang keempat manajemen risiko, yang kelima peningkatan keamanan. Melalui penerapan KMS, Garuda Indonesia dapat memperkuat komitmen terhadap kualitas dan keamanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan bersaing secara efektif dalam industri penerbangan global. Kesimpulan dari PT Garuda Indonesia adalah dalam menjalankan operasionalnya, PT Garuda Indonesia menerapkan strategi unit bisnis yang komprehensif dan terencana. Strategi ini mencakup langkah-langkah untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar. PT Garuda Indonesia memiliki kelebihan seperti pangsa pasar yang kuat, jaringan rute yang luas, kualitas layanan yang terjamin, keberlanjutan inovasi, dan kepemimpinan dalam kesiapan protokol kesehatan. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kekurangan, termasuk tantangan di masa pandemi, persaingan di industri penerbangan, fluktuasi harga bahan bakar, ketergantungan pada kondisi ekonomi, dan pengaturan pemerintah. Apa sih itu KFC? KFC adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pada pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. Sejarah KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1990 sampai 1980. Seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Strategi pemasaran KFC. Pada dasarnya, strategi pemasaran adalah rencana yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan potensial dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, KFC selaku salah satu bisnis yang bergerak di industri makanan cepat saji, pastinya memiliki beberapa strategi pemasaran yang mereka siapkan secara matang untuk dapat mempromosikan produk mereka. Tentunya ini penting dilakukan, sebab walaupun mereka sudah memiliki nama brand yang besar hingga seluruh dunia, bukan tidak mungkin di dunia bisnis yang semakin kompetitif ini mereka bisa saja tersingkir.
Oleh karena itu, KFC juga menggunakan berbagai strategi pemasaran khusus milik mereka yang diharapkan mampu membuat mereka dapat terus bertahan di industri makanan cepat saji. Strategi marketing KFC yang pertama tetap mempertahankan ciri khas, yang kedua tetap melakukan inovasi, yang ketiga fasilitas lengkap, yang keempat pemilihan lokasi, yang kelima partnership dengan brand lain, yang keenam menyesuaikan harga dengan target pasar, yang ketujuh menyediakan promo, yang kedelapan menggunakan berbagai media untuk promosi. Kenapa perusahaan KFC ini terus berkembang? Perusahaan KFC terus berkembang atas dasar beberapa faktor kunci. Pertama, strategi pemasaran yang agresif dan tepat sasaran membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, inovasi dalam menu dengan mengadaptasi rasa lokal di berbagai pasar, serta menjaga kualitas dan konsistensi produk, memberikan daya tarik yang berkelanjutan. Ketiga, ekspansi global yang cermat dan peningkatan efisiensi operasional, membantu mencapai penetrasi pasar yang lebih luas. Kombinasi faktor-faktor ini berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan KFC. Kelebihan KFC, salah satu kelebihan utama KFC adalah resep rahasia ayam goreng mereka yang terkenal. Komposisi bumbu dan cara pengolahannya memang membuat ayam KFC memiliki cita rasa yang unik dan terasa begitu lezat. Selain itu, merek KFC telah menjadi ikon dalam industri makanan cepat saji. Logo KFC dengan gambar ayam jago yang bermerah jelas terpatri dalam benak publik. Merek yang kuat ini membuat KFC untuk memperluas jaringan bisnisnya di seluruh dunia. Kekurangan KFC, kualitas produk yang tidak konsisten, namun KFC juga menghadapi beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kualitas produk yang tidak konsisten. Terkadang kita bisa menemukan cabang KFC yang menjual ayam goreng yang sempurna, namun ada juga cabang yang kehilangan keunggulan rasa yang membuatnya terkenal. Hal ini menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi pelanggan setia KFC. Selain itu, persaingan di industri makanan cepat saji sangatlah sengit. Ada banyak merek lain yang menawarkan ayam goreng dengan cita rasa yang hampir sebanding dengan KFC. Maka dari itu, KFC harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas produknya agar tetap bersaing di pasar. Kualitas KFC seperti ayam goreng dan sausnya dapat dianggap baik oleh banyak orang. Keberhasilan rasa dan kualitasnya dapat bervariasi, tergantung pada lokasi dan standar pelayanan dari masing-masing outlet. KFC terkenal dengan resep ayam gorengnya yang khas, namun preferensi rasa tetaplah subjektif. Sebaiknya mencoba di cabang tertentu untuk menentukan apakah sesuai dengan selera Anda. Mengapa KFC memiliki penerapan KMS di dunia industri? KFC menerapkan sistem manajemen mutu atau KMS di dunia industri untuk memastikan konsistensi dalam kualitas produk dan layanan mereka. KMS membantu KFC untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan proses bisnisnya secara terus-menerus sehingga dapat memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh perusahaan dan pelanggan. Hal ini juga membantu dalam mencapai efisiensi operasional dan memastikan bahwa standar keselamatan pangan terpenuhi secara konsisten di semua outlet KFC di seluruh dunia. Kesimpulan dari KFC adalah bahwa penerapan sistem manajemen mutu atau KMS dalam operasional mereka membantu memastikan konsistensi kualitas produk dan layanan di seluruh dunia. Dengan fokus pada pemantauan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, KFC dapat memenuhi standar kualitas yang tinggi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan pangan.